Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 5 Februari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah firman Allah yang hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua agar menjadikan firman-Mu, ya Bapa, yang adalah anak-Mu yang tunggal sebagai penuntun kami yang tak pernah salah. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Amir Siregar. Kepada Saudara Amir, kami persilahkan. Selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan kita pada hari ini tanggal 5 Februari 2026 berjudul Penuntun yang tak pernah salah. Ayatnya terdapat dalam Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Allah memanggil mereka yang mengetahui kehendaknya untuk menjadi pelaku firman-Nya. Kelemahan, setengah hati, dan keraguan-raguan membangkitkan serangan iblis, dan mereka yang membiarkan sifat-sifat ini bertumbuh akan terseret tak berdaya oleh gelombang pencobaan yang menghempas. Setiap orang yang mengaku nama Kristus dituntut untuk bertumbuh sampai pada ukuran penuh Kristus, kepala yang hidup bagi orang Kristen. Kita semua membutuhkan seorang penuntun melalui banyak jalan sempit dalam hidup. Sama seperti seorang pelaut membutuhkan pemandu untuk melewati pasir dangkal atau sungai berbatu. Dan di manakah penuntun itu dapat ditemukan? Kami menunjuk kepadamu kepada Alkitab. Diilhamkan oleh Allah, ditulis oleh orang-orang kudus. Alkitab menunjukkan dengan sangat jelas dan tepat kewajiban bagi baik yang tua maupun yang muda. Ia meninggikan pikiran, melembutkan hati, dan memberikan sukacita serta kegembiraan kudus bagi roh. Alkitab menghadirkan standar tabiat yang sempurna. Ia adalah penuntun yang tak pernah salah dalam segala keadaan, bahkan sampai akhir perjalanan hidup. Ambillah Alkitab sebagai penasihatmu, sebagai aturan hidup harianmu. Dalam kitab suci terdapat ribuan permata kebenaran yang tersembunyi dari pencari yang dangkal. Tambang kebenaran itu tidak pernah habis. Semakin engkau menyelidiki kitab suci dengan hati yang rendah, semakin besar minatmu dan semakin engkau akan merasa seperti Paulus yang berseru, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Roma 11 ayat 33. Setiap hari engkau seharusnya belajar sesuatu yang baru dari kitab suci. Selidikilah kitab suci seperti mencari harta yang tersembunyi, sebab di dalamnya terdapat perkataan hidup yang kekal. Berdoalah memohon hikmat dan pengertian untuk memahami tulisan-tulisan kudus ini. Jika engkau melakukan hal ini, engkau akan menemukan kemuliaan baru dalam firman Allah. Engkau akan merasakan bahwa engkau telah menerima terang yang baru dan berharga tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran. Dan kitab suci akan terus-menerus memperoleh nilai baru dalam pandanganmu. Gunakanlah dengan tekun setiap sarana kasih karunia, supaya engkau diubahkan dalam tabiat dan bertumbuh sampai pada ukuran penuh sebagai pria dan wanita di dalam Kristus Yesus. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Amir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata tentang Alkitab dalam Fundamentals of Christian Education halaman 308 paragraf 2. Alkitab yang diberkati memberi kita pengetahuan tentang rencana keselamatan yang agung dan menunjukkan kepada kita bagaimana setiap individu dapat memiliki hidup kekal. Siapakah penulis kitab ini?
Yesus Kristus. Dialah saksi yang benar, dan dia berkata kepada miliknya, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Alkitab dimaksudkan untuk menunjukkan kepada kita jalan menuju Kristus, dan di dalam Kristus hidup kekal dinyatakan. Jadi, penulis Alkitab adalah Yesus Kristus yang menunjukkan jalan kepada Yesus, sebab di dalam Yesus dinyatakan hidup yang kekal. Itu sebabnya Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi dalam Yohanes 5 ayat 39 dan 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi, Alkitab ditulis oleh Yesus untuk menuntun umat-umat yang percaya datang kepada Yesus agar memperoleh hidup yang kekal. Karenanya, Alkitab berisi tentang Yesus. Manuskrip 33 tahun 1897 paragraf 30 berkata, Kristus Yesus adalah Alfa dan Omega, kejadian dalam perjanjian lama dan wahyu dalam perjanjian baru. Keduanya bertemu dalam Kristus. Artinya, keseluruhan Alkitab mengabarkan tentang Yesus Kristus. Mengapa tentang Yesus saja? The Review and Herald tanggal 25 November tahun 1890 paragraf 5 menyatakan, seluruh kebenaran besar kitab suci berpusat pada Kristus, dan saat dipahami dengan benar, semuanya mengarah kepadanya. Biarlah Kristus ditampilkan sebagai Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir dari rencana besar penebusan. Inilah dasarnya Yesus menjadi pusat pekabaran Alkitab, sebab Yesuslah awal dan akhir dari rencana besar penebusan, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga akhirnya Bapa merelakan anaknya turun ke dunia ini menjadi manusia dan mati menjadi korban pendamaian, agar barang siapa yang percaya kepada anak Allah tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Oleh karenanya, Roh Nubuat berkata dalam The Spirit of Prophecy, volume 3, halaman 211, paragraf 2. Kristus dinyatakan dalam perjanjian lama sejelas dalam perjanjian baru. Yang satu bersaksi tentang juru selamat yang akan datang, sementara yang lain bersaksi tentang juru selamat yang telah datang dengan cara yang diprediksi oleh para nabi. Untuk menghargai rencana penebusan, kitab suci perjanjian lama harus dipahami secara menyeluruh. Ini adalah cahaya yang dimuliakan dari nubuatan masa lalu yang memunculkan kehidupan Kristus serta ajaran-ajaran perjanjian baru dengan jelas dan indah. Perjanjian lama dan perjanjian baru adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebab keduanya mengabarkan tentang Yesus. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita pahami? Sebab renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 44 paragraf 3. Diilhamkan oleh Allah, ditulis oleh orang-orang kudus, Alkitab menunjukkan dengan sangat jelas dan tepat kewajiban baik bagi yang tua maupun yang muda. Ia, yaitu Alkitab, meninggikan pikiran, melembutkan hati dan memberikan sukacita serta kegembiraan kudus bagi roh. Alkitab menghadirkan standar tabiat yang sempurna. Ia adalah penuntun yang tak pernah salah dalam segala keadaan, bahkan sampai akhir perjalanan hidup. Ambillah Alkitab sebagai penasihatmu, sebagai aturan hidup harianmu. Alkitab disebut sebagai penuntun yang tidak pernah salah dan menghadirkan standar tabiat yang sempurna. Dan karena Alkitab isinya adalah tentang Yesus, maka Yesuslah penuntun kita yang tidak pernah salah, standar tabiat yang sempurna. Sebab Alkitab menuntun kita kepada Yesus. Oleh karenanya, Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 3, halaman 457, paragraf 3. Kristus akan menjadi penuntunmu yang tak pernah salah jika kamu memilih Dia daripada penilaian buta yang kamu miliki. Inilah pentingnya kita mempelajari Alkitab dengan tekun, menyelidiki Alkitab seperti mencari harta yang tersembunyi, agar kita dituntun kepada Yesus, sebab Yesuslah penuntun kita yang tidak pernah salah, dan Yesuslah standar karakter yang sempurna.
Dan di dalam Yesuslah terdapat hidup yang kekal. Kita dituntun kepada keselamatan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah dan menguatkan pada pagi hari ini, bahwa Alkitab adalah penuntun kami yang tidak pernah salah, dan Alkitab isinya adalah tentang Yesus. Karenanya Yesuslah penuntun kami yang tidak pernah salah. Karena dalam Dialah kehidupan yang kekal, dan bila mana kami dituntun kepadanya, maka kami dapat memiliki Yesus yang adalah hidup yang kekal itu. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Kristus, maka kami menerima kebenaran firman-Mu. Sebab rohnya Kristus adalah hidupnya, standar karakter yang sempurna, kegenapan akan firman-Mu, dan bila mana kami memiliki rohnya, maka hidup kami diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Itulah penuntun kami, hingga kami boleh menerima keselamatan. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran yang indah ini. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.